Yo nakama, selamat datang di Laftel Anime. Shop Illusion One Piece Chapter 1099 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam menghidangkan Shop Illusion One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati Shop Illusion-nya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1099 mendapatkan judul Pacifist, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti orang yang suka kedamaian. One Piece masih melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma, di mana pada chapter 1099 kali ini diawali dengan memperlihatkan kembalinya Raja Bekori ke kerajaan Sorbet dengan beberapa pasukan marinir. Raja Bekori ternyata telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia sebagai raja sah dari kerajaan Sorbet, sehingga dia diperbolehkan membawa beberapa pasukan angkatan laut untuk mengambil alih negaranya kembali. Melihat kekacauan yang dilakukan oleh Raja Bekori, Kuma sendirian turun tangan langsung untuk menghancurkan Raja Bekori dan antek-anteknya. Setelah berhasil mengusir Raja Bekori dari kerajaan Sorbet, Kuma diangkat menjadi raja di sana karena banyak warga yang memang menginginkan hal tersebut. Namun Kuma hanya numpang nama saja, karena sebenarnya orang lainlah yang menjalankan pemerintahan negara tersebut. Shin kemudian memperlihatkan Bonnie yang tanpa sengaja telah memakan buah iblis Toshinomi. Itulah mengapa Bonnie bisa berubah menjadi wanita berboba besar, padahal saat itu umur asli Bonnie baru 6 tahun. Ternyata Raja Bekori selamat dari amukan Kuma sebelumnya, dan ternyata dialah yang menyebarkan desas-desus tentang Kuma dan menyebutnya tiran. Tak kapok, Raja Bekori menyerang kerajaan Sorbet sekali lagi, dan Kuma kembali mampu menghancurkan mereka semua sendirian. Setelah kejadian itu, Kuma akhirnya memutuskan untuk menjadi bajak laut dan memiliki julukan sebagai tiran. Kuma diperlihatkan sowan ke markas Monkey di Dragon dan menceritakan padanya mengenai penyakit serta kondisi dari Bonnie saat ini. Dragon kemudian memberitahu Kuma lokasi dari Dr. Vegapunk, yaitu di Pulau Egghead. Siapa tahu Vegapunk bisa mengobati penyakit dari Bonnie. Kemudian Kuma dan Bonnie diperlihatkan mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead. Kuma setuju menjadi prototipe untuk proyek pasukan cloning yang dikenal dengan nama Pacifista sebagai pertukaran untuk menyembuhkan Bonnie secara gratis. Vegapunk memutuskan untuk menamai proyek tersebut Pacifista ketika Kuma berkata bahwa dia adalah seorang pecinta perdamaian, di mana dalam bahasa Jepang Pacifista sendiri memiliki arti pecinta perdamaian. Sementara itu, Gorosei Shinji Garcia Saturn diperlihatkan sedang menguping percakapan yang terjadi antara Kuma dengan Dr. Vegapunk. Akhirnya satu persatu misteri dari Bartolomeo Kuma mulai terkuak, dan masih banyak misteri dari Kuma yang akan dibongkar oleh Oda Sensei pada chapter kali ini. So, tunggu full Shop Illusion-nya besok ya nakama. Pada akhir One Piece Chapter 1099, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sedikit hidangan Shop Illusion untuk One Piece Chapter 1099. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama datang dari Oda Sensei. Pada arc Marineford, Oda menerima banyak surat penggemar yang memintanya untuk menyelamatkan nyawa Ace. Bahkan editornya bertanya kepadanya setiap minggu, apakah kau benar-benar akan membunuh Ace? Itu bukan ide yang bagus. Setelah menonton episode anime, Oda berkata, saya heran mengapa Ace harus dibunuh dengan cara yang begitu menyakitkan. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 1998, Oda sempat bercerita saat dia masih di sekolah menengah. Oda mengalami kecelakaan mobil di kursi sebelah pengemudi. Oda mengalami patah tulang hidung dan wajahnya penuh dengan darah. Oda kemudian dirawat di rumah sakit sepanjang hari, hanya 3 hari sebelum batas waktu pengiriman manganya yang berjudul Wanted. Kemudian pada tahun 2017, Oda pernah bercerita jika One Piece awalnya dimaksudkan sebagai kisah yang akan berakhir dalam 5 tahun saja, yaitu melawan para Yonkou. Bukai adalah alasan mengapa One Piece belum berakhir sampai saat ini. Oda secara sembarangan memunculkan si Chibukai. Seharusnya dia membatasi jumlahnya menjadi 2 atau 5 orang, bukan 7. Dia agak menyesal.
Pada tahun 2008, Oda berkata, jika sejumlah orang tua yang kuat adalah ciri khas dari One Piece, ada banyak orang tua keren dalam kehidupan nyata, tetapi mereka tidak kuat. Itulah sebabnya Oda ingin mereka kuat dalam manganya. Informasi menarik selanjutnya datang dari anime One Piece. Pada awal anime OP, Hirata, pengisi suara Sanji, awalnya mengajukan audisi untuk peran Zoro, tetapi tidak terpilih. Di sisi lain, tidak ada yang menentang Nakai yang mengajukan audisi untuk peran Zoro. Hirata bertanya pada Nakai pada tahun 2018, jadi berapa banyak hadiah buronanmu, Zoro? Pada tahun 2002, Oda berkata jika dia memutuskan untuk menjadi seorang mangaka, bukan seorang sutradara film, karena popularitas sutradara film hanya mencapai puncak pada tanggal rilisnya saja. Tapi mangaka dapat memikat audiens untuk waktu yang lama jika seri terus berlanjut. Saya tidak menikmati masa sekolah menengah saya, tetapi saya bahagia saat membaca majalah Jam, ucap Oda. Pada tahun 2007, Oda juga berkata bahwa dia berencana bajak laut topi jerami mengucapkan selamat tinggal pada Going Merry dalam waktu 1 tahun setelah arc Skypiea berakhir. Tapi ternyata hal itu baru terjadi setelah 3 tahun. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2006, Oda berkata, jika bendera bajak laut Whitebeard dilarang tayang di anime. Kemudian Oda diberitahu bahwa itu juga tidak bisa dipublikasikan dalam manganya. Informasi menarik selanjutnya, makanan favorit Shanks dan Doflamingo adalah lobster. Hal itu mungkin menunjukkan bahwa Shanks dulunya juga adalah Tenryubito dengan nama Vigarland Shanks. Informasi menarik selanjutnya yaitu, baru-baru ini perusahaan Ernesto yang membangun rumah Oda menerbitkan sebuah buku, dan Oda mengirimkan pesan pada mereka. Berkat perusahaan Anda, impian saya untuk tinggal di rumah yang lucu telah terwujud, ucap Oda. Bahkan ada air terjun yang mengalir di rumah Oda. Informasi menarik selanjutnya, pada sekitar tahun 1997 sampai 2000, Oda sudah memberitahu mentor mangakanya yaitu Watsuki bahwa Zoro akan kehilangan salah satu matanya. Lalu pada tahun 2021, Watsuki bertanya alasan mengapa Zoro menjadi bermata satu, tetapi Oda tidak menjawabnya. Informasi menarik selanjutnya yaitu, Putri Oda sangat menyukai Hancock. Dia bahkan membawa figur karakter Hancock ke rumah sakit. Ketika dia bertanya pada Oda, "Papa, kamu benar-benar menyukai Opai kan?" Saat itu juga Oda menyadari jika dia sudah tidak memiliki harga diri lagi di depan anaknya. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai Shop Killer Plus Plus untuk One Piece Chapter 1099. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.